Shalom, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh anggota KUL GBI Rayon 17. Dan biarlah di tahun yang baru ini, di tahun 2021, kita mau terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa Yesus adalah sumber segala-galanya buat hidup saya dan hidup saudara. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ini yang menjadi pengakuan kami kepada Engkau Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya, kami mau terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tak ku andalkan, katakan, kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Yesus, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selamanya.
Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami boleh masuk dalam musim yang baru. Kami boleh melewati musim demi musim dalam hidup kami. Dan sampai malam hari ini kami boleh katakan, kami semua boleh ada. Itu semua karena Engkau. Karena kasih-Mu yang tidak pernah ada batasnya. Karena kasih yang tanpa syarat itu Engkau berikan bagi setiap kami. Oleh sebab itu malam hari ini kami mau bawa korban syukur kami kepada Engkau. Biar Engkau disenangkan lewat penyembahan kami malam ini. Terima kasih Abah. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama-sama angkat suara. Terima kasih Abah. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama-sama angkat suaramu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
buat setiap kasih yang Dia berikan buat hidup kita. Kasih yang tidak dapat kami ukur Tuhan. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu buat hidup kami. Sungguh kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Biar sepanjang tahun ini kasih-Mu yang tidak terbatas itu terus memenuhi hidup kami. Kami butuh perkenanan-Mu di tahun ini lagi, Abba. Kami perlu kehadiran-Mu lebih lagi. Sepanjang hidup kami mau terus bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, Abba. Terima kasih, Yesus. Dan malam hari ini kami mau katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur pada. Mari bersama-sama angkat tangan-Mu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Kami mau katakan, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas dan kami mau katakan malam ini, Abba, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu.
terus bersyukur kepadamu. Terima kasih Aba. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terus Engkau berkarya buat kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, saya mengucapkan selamat bergabung kembali dalam ibadah Kul Online GBI Rayon 17 Lampung. Dan saudara, saya percaya kita semua sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang kita naikkan tadi. Dan ini waktunya untuk saudara dan saya untuk kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kita mendengarkan pesan Tuhan buat kita semua pada malam hari ini. Nah saudara, mari buka bersama dengan saya dalam sebuah kebenaran firman Tuhan. Itu di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu. Maka sembuhlah ia. Maka sembuhlah Raja Hizkia. Saudara, tokoh Alkitab yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah Raja Hizkia. Alkitab menulis ada satu musim dalam hidup Raja Hizkia, dia jatuh sakit. Dan saya bisa pastikan saudara, sakit yang dialami oleh Hizkia bukan sakit yang main-main, tapi sakit yang sangat parah. Bahkan Alkitab tulis dia hampir mati. Dan saudara, tidak saja sampai di situ, di tengah-tengah Hizkia sedang berjuang melawan sakit penyakitnya, tiba-tiba datanglah Nabi Yesaya bin Amos. Bukan untuk berdoa, bukan untuk memberikan Hizkia kekuatan, bukan untuk membangkitkan imannya, tapi Yesaya datang dan menyampaikan pesan Tuhan bagi Hizkia, dan pesannya adalah bahwa Hizkia akan mati. Saudara, coba bisa bayangkan bagaimana kondisi Hizkia pada saat itu. Di tengah-tengah Hizkia sedang berada dalam sakit penyakit yang parah, kemudian datang pesan Tuhan bahwa dia akan mati dan dia harus menyampaikan pesan terakhir bagi keluarganya, saudara. Dan saya percaya pada waktu itu Hizkia berada pada satu kondisi yang benar-benar tidak baik. Hizkia berada pada satu kondisi di mana dia benar-benar dalam kondisi yang terjepit dan dalam kondisi yang sukar, saudara. Kena sakit penyakit yang parah, tidak bisa sembuh lagi, dan dia akan mati. Artinya begini, sudah nggak ada lagi harapan bagi Hizkia akan kehidupannya, saudara. Bukankah hari-hari ini apa yang dialami oleh Hizkia ada banyak juga dialami oleh diantara kita. Apa yang dialami atau kondisi yang Hizkia sedang alami pada waktu itu, juga kondisi yang sama dialami oleh banyak anak Tuhan pada hari-hari ini. Karena pandemi COVID-19 yang terjadi, ada banyak di antara kita mungkin yang sedang mengalami masalah. Ada banyak di antara kita yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit.
Sakit penyakit belum beres saudara. Mungkin saja kemudian timbul persoalan dan permasalahan di dalam usaha dan pekerjaan. Masalah di usaha dan pekerjaan belum beres, muncul lagi masalah-masalah di dalam rumah tangga dan keluarga saudara. Sehingga hari-hari ini ada banyak orang yang merasa putus asa, ada banyak orang yang merasa tidak punya lagi harapan dalam hidupnya. Tapi malam hari ini, dalam ibadah kul online kita, saya mau mengajak kita semua untuk belajar dari Raja Hizkia. Mengapa kita harus belajar dari Raja Hizkia? Karena di akhir ceritanya saudara, Raja Hizkia mampu keluar dari dalam krisis hidupnya. Ternyata Raja Hizkia itu tidak menyerah begitu saja. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang terjepit, di tengah-tengah dia dalam kondisi sakit penyakit dan kemudian dia Alkitab katakan tidak akan sembuh lagi. Hizkia tidak kehilangan pengharapannya. Hizkia tidak menyerah begitu saja. Hizkia minta belas kasihan Tuhan dan kemudian Tuhan memperpanjang umur Hizkia 15 tahun lagi. Dengar baik saudara. Hizkia yang harusnya mati malah diperpanjang usianya oleh Tuhan 15 tahun lagi. Artinya begini, Hizkia mendapatkan bonus daripada Tuhan. Oleh sebab itu judul firman Tuhan pada kul online malam hari ini adalah bonus from God. Bonus daripada Tuhan. Nah saudara, kalau kita bicara tentang bonus, sebenarnya bonus itu bukan hak kita. Kalau kita adalah seorang karyawan, yang menjadi hak kita adalah seleri atau gaji. Mungkin juga yang menjadi hak kita adalah tunjangan-tunjangan. Tapi yang namanya bonus itu bukan haknya kita. Yang namanya bonus adalah pemberian dari atasan atau pimpinan kepada bawahannya. Dan biasanya bonus setiap orang itu tidak sama saudara. Nah dengar baik saudara. Di awal tahun 2021, memasuki tahun 2021, Tuhan mau memberikan bonus untuk saya dan saudara. Dan seperti yang saya katakan tadi, bonus untuk setiap orang itu berbeda-beda saudara. Mungkin ada di antara saudara yang Tuhan mau berikan bonus kesembuhan dan kesehatan. Mungkin juga di antara saudara ada yang Tuhan mau berikan bonus di mana pemulihan perekonomian dan pekerjaan saudara. Atau juga bonus yang Tuhan berikan kepada sebagian saudara yang lain adalah pemulihan di dalam keluarga. Tapi pada intinya hari-hari ini memasuki tahun 2021. Saudara dengar baik, Tuhan siap mau memberikan bonus itu kepada saya dan saudara. Dan percayalah, kalau Tuhan siap memberikan bonus itu kepada kita, maka pasti kita akan menerima bonus-bonus yang daripada Tuhan. Bahkan saudara, kalau saudara membaca di dalam Alkitab, Tuhan memberikan Hizkia itu bonus bukan cuma kesembuhan. Tuhan memberikan Hizkia bonus bukan hanya usia 15 tahun lagi saudara. Tapi juga Tuhan memberikan bonus dengan apa? Melepaskan mereka, melepaskan Yerusalem dari tangan Raja Asyur. Dan juga Tuhan memagari kota mereka. Artinya begini, bonus yang Tuhan berikan buat Hizkia. Yang pertama kesembuhan. Yang kedua keselamatan, umur panjang. Juga kemenangan dari Raja Asyur. Bahkan perlindungan juga Tuhan berikan bagi Raja Hizkia saudara. Jadi ada banyak bonus yang Tuhan berikan untuk Raja Hizkia. Dan saya mau katakan begini, juga ada banyak bonus yang Tuhan mau berikan untuk saya dan saudara. Artinya begini, kalau Tuhan mau memberikan bonus untuk kita saudara, oh Tuhan tidak pernah beri bonus tanggung-tanggung. Tuhan beri bonus buat saudara dan saya yang terbaik yang daripada Tuhan. Saudara, pertanyaannya, mengapa Hizkia bisa menerima bonus dari Tuhan? Apa sih yang dilakukan oleh Hizkia sehingga Tuhan memberikan bonus dalam hidupnya? Saudara lihat di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Jadi saudara, waktu Nabi Yesaya datang kepada Hizkia dan menyampaikan pesan Tuhan bahwa Hizkia akan mati, saudara, ketika Hizkia mendengar vonis itu, Hizkia tidak cari penasehatnya. Walaupun sebagai raja, Hizkia punya banyak penasehat.
Oh, bisa saja saudara Hizkia mencari penasehatnya dan Hizkia sampaikan kepada para penasehatnya bahwa dia akan mati. Jadi apa saja yang harus dilakukan, mungkin mengangkat putra mahkotanya menjadi raja, atau ada banyak hal yang harus diputuskan. Bisa saja Hizkia mencari istrinya, mencari keluarganya saudara, tapi itu tidak dilakukan Hizkia. Yang pertama yang Hizkia lakukan ketika dia mendengar vonis bahwa dia tidak akan sembuh lagi dan dia akan mati, Hizkia berdoa, Hizkia mencari Tuhan. Itu yang pertama yang dilakukan Hizkia. Ketika masalah pergumulan timbul dalam hidupnya, Hizkia mencari Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Waktu masalah timbul, waktu persoalan timbul, siapa yang kita cari pada saat yang pertama? Saudara, mungkin ketika kita mendengar bahwa kita divonis oleh dokter mengalami satu penyakit, mungkin kita segera cari obat. Mungkin kita segera telepon ke keluarga, cari pengobatan yang terbaik. Atau mungkin ketika masalah, pergumulan, persoalan timbul dalam usaha dan pekerjaan kita, mungkin kita langsung cari orang-orang yang bisa menopang kita, yang bisa membantu kita dalam perekonomian mungkin. Tapi saya mau katakan begini saudara, ketika masalah dan pergumulan itu timbul dalam hidup saya dan saudara, yang pertama cari Tuhan dalam hidup kita. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, Alkitab katakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama saudara, kita harus cari Tuhan. Cari Tuhan, bahkan juga cari kerajaan Tuhan. Di dalam King James Version, terjemahan bahasa Inggris dikatakan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Saudara, kata seek di situ artinya ditulis dalam bentuk present tense. Artinya sekarang, artinya saat ini, artinya this time. Jadi waktu saudara mengalami masalah, pergumulan, persoalan dalam hidupmu, jangan tunda-tunda lagi. Saat itu juga segera cari Tuhan dalam hidupmu. Saudara perhatikan ada kata first di situ. First ini artinya yang pertama. First ini menunjukkan satu prioritas yang utama saudara. Sekali lagi saya mau katakan, ketika timbul masalah, persoalan dan pergumulan dalam hidup kita, yang pertama, prioritas yang pertama, cari Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kita belajar seperti Raja Hizkia, mendengar vonis dari Nabi Yesaya bahwa dia akan mati, dia langsung cari Tuhan. Dia prioritaskan Tuhan yang sebagai yang pertama dalam hidupnya. Saudara, waktu kita cari Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita, maka hidup kita juga menjadi prioritasnya Tuhan. Saya mau mengajak saudara menyanyi sebuah lagu lama, carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya.
Saudara, di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris NLT version, Matius 6:33 bagian akhirnya dikatakan begini, and He will give you everything you need. Waktu kita mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, maka Dia akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita bisa mendapatkan bonus-bonus daripada Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Cari Tuhan, prioritaskan Tuhan sebagai yang pertama dan yang utama dalam hidupmu. Maka semua yang kita butuhkan akan Tuhan berikan buat saya dan saudara. Maka bonus-bonus itu diberikan buat saudara dan saya. Yang kedua sekarang saudara, apalagi yang dilakukan Hizkia sehingga ia menerima bonus daripada Tuhan. Saudara, di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ketiga, Alkitab katakan demikian. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Sampai di situ dulu saudara. Jadi Hizkia berdoa kepada Tuhan dan di dalam doanya Hizkia katakan begini. Dia sudah hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dia sudah hidup dengan tulus hati. Saudara, saya mau katakan bahwa ini berarti Hizkia juga adalah orang yang memiliki integritas dalam hidupnya. Tahun ini tahun 2021. Gembala pembina kita Pak Niko katakan tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Saudara, gembala rayon kita pada hari Minggu yang pertama sudah menyampaikan dengan jelas tentang integrity. Integrity itu berbicara tentang ketulusan saudara. Integrity itu berbicara tentang kemurnian hati. Integritas berbicara tentang mutu atau kualitas hidup saya dan saudara. Integritas juga berbicara tentang kejujuran, tentang taat pada kebenaran. Dan saya mau katakan hal-hal integritas ini ada dalam kehidupan Hizkia. Hal-hal ini bisa ditemukan dalam hidup Raja Hizkia saudara. Tapi ada satu hal lagi yang saya mau sharekan kepada saudara pada malam hari ini. Tentang satu integritas lain yang Hizkia miliki dalam hidupnya. Kalau saudara membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18, 2 pasal sebelumnya saudara. Itu diceritakan bahwa Raja Asyur datang dengan bala tentaranya yang begitu kuat. Dan mereka mengepung kota Yerusalem saudara. Karena Raja Asyur begitu berambisi untuk menaklukkan kerajaan Yehuda. Untuk menaklukkan kota Yerusalem. Kerajaan Israel sendiri sudah ditaklukkan oleh Raja Asyur. Dan kemudian saudara, Raja Asyur mengutus juru minuman agungnya. Raja Asyur mengutus panglima tentaranya untuk mengintimidasi penduduk kota Yerusalem. Mereka katakan begini kepada seluruh penduduk yang ada di Yerusalem. Sebaiknya mereka menyerah saja. Mengadakan perjanjian kepada Raja Asyur. Mereka nggak usah dengerin lagi Hizkia. Walaupun Hizkia masih mengajak mereka untuk berharap sama Tuhan. Hizkia masih mengajak mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Hizkia masih mengajak mereka untuk mengandalkan Tuhan. Sebaiknya nggak usah mereka katakan demikian. Karena apa? Menurut juru minuman agung Raja Asyur, bahwa Tuhannya Hizkia tidak sanggup melepaskan mereka dari tangan Raja Asyur. Tapi saudara, di tengah-tengah kondisi yang terjepit sedemikian, kita lihat sekarang apa yang dilakukan oleh Hizkia. Di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat yang pertama. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar pesan-pesan intimidasi dari juru minuman itu. Dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Kalimat terakhir saudara perhatikan. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Lalu masuklah Raja Hizkia ke rumah Tuhan. Saudara, di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, di tengah-tengah kondisi yang sukar, di tengah-tengah kondisi yang berada di dalam bahaya, di ujung tanduk saudara.
Hizkia tetap masuk ke rumah Tuhan. Hizkia tetap berharap sama Tuhan. Hizkia tetap mengandalkan Tuhan. Dan saya mau katakan begini. Ini salah satu bentuk dari integritas. Di masa-masa yang sukar, seperti yang saudara dan saya alami hari-hari ini. Mungkin situasinya sedang tidak baik. Mungkin kita mengalami banyak masalah dan persoalan. Mungkin saudara, ada di antara saudara yang sedang sakit. Ada di antara saudara yang sedang membutuhkan pekerjaan. Mungkin di antara kita mengalami persoalan-persoalan dalam keluarga dan rumah tangga. Situasi semuanya tidak baik. Situasi sepertinya berada di ujung tanduk saudara. Tapi di tengah-tengah situasi yang sukar, mau nggak kita belajar seperti Raja Hizkia? Dia tetap masuk ke dalam rumah Tuhan. Dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Ini salah satu bentuk orang yang memiliki integritas dalam hidupnya. Saudara, hari-hari ini saya tahu nggak mudah. Ada banyak di antara kita yang merasa mungkin ibadah online itu nggak enak, saudara. Ibadah online itu rasanya nggak merasakan apa-apa. Oh, ada banyak di antara kita yang merasakan seperti itu. Sehingga akhirnya banyak jemaat, banyak anak Tuhan menjadi malas-malesan beribadah. Tapi mau nggak kita tetap berintegritas untuk tetap beribadah kepada Tuhan? Walaupun situasinya nggak enak, saudara. Walaupun situasinya sukar, ibadahnya secara online. Tapi tetap beribadah, tetap setia kepada Tuhan. Karena ketika kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, maka itu berarti kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita tetap berharap sama Tuhan. Waktu itu kita lakukan, maka pertolongan Tuhan, bonus-bonus yang daripada Tuhan akan menjadi milik saudara dan saya. Poin yang ketiga, saudara, poin yang terakhir. Kalimat selanjutnya di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ketiga dikatakan begini. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, saya diberkati dengan kalimat, aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Jadi Hizkia, saudara, selama hidupnya, semasa hidupnya, dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Saudara, ini poin yang ketiga, bagaimana Hizkia bisa mendapatkan bonus dari Tuhan. Dia berbuat baik. Dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ketahuilah saudara, waktu kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan, maka hal itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika hati Tuhan disenangkan, maka bonus-bonus itu menjadi bagian saya dan saudara. Kalau saudara membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, ada daftar hal-hal baik yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Dan saya catat di sini, ada beberapa hal yang dilakukan, hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Yang pertama, Alkitab catat begini, Hizkia itu berlaku benar. Ini hal yang baik, saudara. Yang kedua, Hizkia menjauhkan bukit pengorbanan. Hizkia meremukan tugu dan tiang berhala. Dia menghancurkan ular tembaga. Karena ular tembaga pada zaman Musa itu menjadi berhala bagi bangsa Israel. Kemudian Hizkia tetap percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu sama dengan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kemudian dikatakan begini, Hizkia tetap berpaut kepada Tuhan. Hizkia tidak menyimpang, bahkan berpegang teguh pada perintah-perintah Tuhan. Saudara, kalau hal-hal ini, apa yang Hizkia lakukan ini, juga saya dan saudara lakukan. Artinya, kita juga melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dan waktu kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan, maka bonus itu Tuhan berikan buat saudara dan saya. Galatia 6 ayat 9 katakan begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Saudara, waktu kita berbuat baik, maka akan ada yang kita tuai.
Apa yang kita tuai? Bonus daripada Tuhan. Apa yang kita tuai? Pertolongan daripada Tuhan. Apalagi yang kita tuai? Berkat yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu hari-hari ini di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah masa yang sulit, tetap melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Maka hal itu mendatangkan berkat, mendatangkan pertolongan, dan mendatangkan bonus yang daripada Tuhan. Bahkan ketika kita berbuat baik kepada sesama kita, itu juga mendatangkan berkat daripada Tuhan. Saudara, ada seorang anak muda, dia bekerja sebagai pelayan di sebuah hotel dan nama anak muda ini adalah George Siebold, saudara. Dia tinggal di kota Philadelphia dan kemudian dia bekerja di sebuah hotel yang kecil. Saudara, satu malam ketika George Siebold ini sedang bertugas menjadi pelayan di hotel tersebut, tiba-tiba datanglah sepasang suami istri yang sudah lanjut usia, saudara. Dan malam itu sedang terjadi badai di Philadelphia. Dan suami istri ini datang dan menanyakan apakah ada kamar yang kosong di hotel tempat George Siebold ini bekerja. Saudara, George Siebold menjawab bahwa hari itu, malam itu tidak ada satupun kamar yang kosong. Semua kamar sudah terisi oleh tamu, saudara. Kedua suami istri sedikit kecewa dan mereka berpikir mau meninggalkan hotel tersebut. Tapi kemudian George Siebold pelayan ini katakan bahwa dia tidak tega membiarkan kedua orang tua ini, suami istri ini untuk pergi meninggalkan hotelnya karena sedang terjadi badai yang besar di kota itu. Dan kemudian pelayan ini George menawarkan sebuah tempat. Dia bilang begini, ada sebuah kamar yang sebenarnya itu adalah kamar saya. Itu adalah tempat saya beristirahat, tempat saya tinggal. Kalau kalian mau, kalian bisa menggunakan tempat itu untuk beristirahat pada malam hari ini. Pada awalnya sepasang suami istri ini sempat ragu-ragu. Tapi kemudian George meyakinkan bahwa mereka bisa memakai kamarnya untuk malam hari itu. Untuk mereka menginap dan beristirahat. Karena badai yang terjadi di kota Philadelphia pada malam hari itu. Singkat cerita saudara, besok paginya George ketemu lagi dengan sepasang suami istri. Dan si suami bilang begini kepada George. Kamu melakukan apa yang baik. Suatu hari aku akan membangun sebuah hotel untukmu. Pada hari itu, pada saat itu George tertawa dan mereka tertawa bersama-sama, saudara. 2 tahun kemudian, jadi 2 tahun setelah peristiwa itu, George sendiri sudah melupakan apa yang dia lakukan kepada sepasang suami istri yang sudah lanjut usia. Tiba-tiba datanglah sebuah surat dari sepasang suami istri itu. Dan surat itu adalah surat undangan untuk George pergi ke kota New York menemui sepasang suami istri itu, saudara. Dan di dalam surat itu juga ada tiket pesawat terbang. Singkat cerita, George pergi ke kota New York dan bertemu dengan sepasang suami istri itu. Saudara tahu, ketika suami istri ini ketemu dengan si George, mereka mengajak George ke pusat kota New York. Dan kemudian mereka memperlihatkan sebuah gedung yang megah. Sebuah gedung pencakar langit yang baru selesai dibangun. Dan sang suami berkata begini kepada George. Ini akan menjadi hotel yang baru. Di mana engkau bisa menjadi manajer. Dan di mana engkau bisa mengelola hotelmu sendiri. Tentu saja George terkaget-kaget, saudara. Dan dia bilang kepada sang suami itu. Apakah Anda bercanda? Apakah Anda bergurau? Si suami bilang begini, tidak, saya tidak bergurau. Perbuatan baik yang kau lakukan 2 tahun yang lalu, ini adalah balasannya. Hari ini engkau bisa menjadi manajer dan mengelola hotel yang terbaik yang ada di Amerika. Saudara, pria tua itu bernama William Waldorf Astor. Dan hotel di mana George menjadi manajer pertama itu adalah Hotel Waldorf Astoria Hotel. Adalah salah satu hotel yang paling bergengsi di kota New York. Saya mau katakan begini. Ketika kita berbuat baik,
maka akan datang waktunya kita akan menuai. Saudara, seperti Raja Hizkia, ketika dia berbuat baik, ketika dia memiliki integritas, tetap setia, tetap tulus hati, bahkan di tengah kondisi yang terjepit, dia tetap mengandalkan Tuhan. Bahkan dalam segala situasi, kondisi dalam hidupnya, dia tetap cari Tuhan. Maka Tuhan berikan bonus kepada dia. Maka saya percaya, waktu saudara dan saya hari-hari ini, di tengah-tengah kondisi yang sukar, tetap cari Tuhan, tetap memiliki integriti dalam hidup saya dan saudara, tetap melakukan apa yang baik di mata Tuhan, maka bonus demi bonus Tuhan berikan buat saudara dan saya. Saya akan mengajak saudara menyanyikan sebuah nyanyian, Gunung Kudusmu. Bawaku ke Gunung Kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Saudara, di ayat yang ketiga dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, bagian akhirnya katakan begini, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Waktu Hizkia mengalami saat-saat yang sulit dalam hidupnya, tentu ada air mata. Alkitab katakan Hizkia menangis dengan sangat. Ada begitu banyak air mata yang dikeluarkan oleh Hizkia. Bagian verse lagu ini juga katakan, ada air mata. Tapi yang dahsyat begini, Tuhan sanggup mengubah air mata itu menjadi mata air. Tuhan sanggup mengubah masa-masa yang sukar dalam hidup saya dan saudara menjadi masa-masa yang baik. Dengan apa? Dengan Tuhan berikan pertolongan buat saya dan saudara. Tuhan berikan bonus-bonus itu untuk kita semua. Dan hari ini, mungkin saudara sedang mengalami masa-masa yang sukar seperti Hizkia. Mengalami kondisi yang sulit. Bahkan satu keadaan yang di ujung tanduk. Saya mau katakan begini. Kalau saudara tetap cari Tuhan. Kalau saudara tetap menjadi orang yang berintegritas. Walaupun dalam kondisi yang sulit tetap mengandalkan Tuhan. Tetap berharap sama Tuhan. Dan saudara tetap melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Maka Tuhan akan gantikan air mata saudara menjadi mata air. Maka engkau akan bersorak-sorai. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan membela saudara. Tuhan akan menolong hidup saudara sekalipun di masa-masa yang sukar. Hari ini Tuhan mau berikan bonus itu buat kita semua. Mari minta sama Tuhan. Seperti ketika Hizkia mencari wajah Tuhan. Malam hari ini kita juga mau cari wajah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan siap memberikan bonus itu buat saya dan saudara.
kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Thank you Lord. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Syarala barala barala barala. Syarala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Syarala barala barala. Syarala barala barala barala. Hadirat Tuhan memenuhi setiap saudara di rumah-rumah. Hadirat Tuhan saat ini memenuhi setiap saudara. Dimanapun saudara mengikuti ibadah online. Syakarala barala 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 barala. Shere bere 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 bere. Syarala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Syarala barala barala barala. Terima kasih. Terima kasih. Bapakku berdoa saat ini ya Tuhan. Untuk setiap umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah kul online pada malam hari ini. Dimanapun mereka berada saat ini. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap mereka. Dan biar kiranya Tuhan janji-Mu, bonus yang mau Engkau berikan kepada setiap umat-umat-Mu itu digenapi Tuhan. Digenapi Tuhan. Kalau mereka saat ini berada pada masa-masa yang sukar, berada di situasi dan kondisi yang sulit. Mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami masalah persoalan baik dalam keluarga, rumah tangga maupun dalam usaha dan pekerjaan mereka. Aku berdoa saat ini Tuhan. Waktu umat-umat-Mu itu mencari Tuhan. Waktu mereka hidup dalam kesetiaan dan tulus hati memiliki integritas dalam hidup mereka. Waktu mereka terus mengandalkan Engkau di masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Waktu mereka terus melakukan apa yang baik di mata-Mu ya Tuhan, aku berdoa. Pertolongan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup mereka. Mujizat dinyatakan dalam hidup mereka. Bahkan bonus-bonus itu diberikan bagi hidup mereka ya Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati para suami sebagai kepala rumah tangga.
Usaha pekerjaan mereka Engkau berkati. Bahkan mereka mungkin masih ada yang mencari pekerjaan hari-hari ini. Tuhan yang memberi yang terbaik. Berkati setiap istri yang ada Tuhan. Mereka terus menjadi tiang doa penopang bagi keluarga mereka. Dan aku berdoa terus untuk keluarga-keluarga yang ada. Mereka tetap setia kepadamu Tuhan. Mengikuti ibadah. Tetap setia mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan aku berdoa. Mereka tetap melakukan apa yang baik Tuhan. Dan mereka akan menuai setiap kebaikan yang mereka kerjakan dan mereka lakukan. Berkati anak-anak yang ada. Berkati sekolah, studi mereka Tuhan, kuliah. Pergaulan mereka Tuhan berkati semua. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat pesan firman Tuhan. Terima kasih buat setiap berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan, amin. Saudara, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Dan saudara bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, saudara bisa mentransfer persembahan saudara ke rekening-rekening gereja yang ada di layar kaca saudara. Dan kemudian juga saudara bisa menggunakan e-money dan men-scan QRIS juga yang ada di layar kaca saudara. Cara yang ketiga, saudara bisa memberikan persembahan dengan memasukkan persembahan saudara dalam sebuah amplop. Dan saudara bisa membawanya ke GBI Malahayati. Dan di dalam ruang pembicara ada sebuah kotak persembahan di mana saudara bisa memasukkan persembahan saudara di kotak tersebut. Sekarang siapkan hatimu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih hati Tuhan. Malam hari ini terimalah berkat yang terbaik dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang diberkati dan mendapatkan bonus yang daripada Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.